Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita akan melanjutkan penjelasan kuliah instalasi listrik dan bangunan ya. Adapun materi yang akan kita ketengahkan kali ini adalah tentang sistem dan panel saklar. Sistem saklar dan panel saklar ya. Tujuan modul ini adalah menyampaikan menginformasikan tentang materi sistem saklar dan panel saklar, kemudian membuat simulasi, mengilustrasikan ya simulasi sistem saklar dalam kerangka pemasangan titik lampu ya, seperti itu. Pertama sistem saklar. Jadi kalau sistem saklar itu bisa dilihat sebagai jenis-jenis saklarnya. Misalnya kita anggap sebagai jenis saklar. Kemarin itu ada beberapa jenis saklar, bisa 7 ya, kurang lebih 7 7 jenis saklar ya. Yang pertama itu disebut saklar tunggal. Saklar tunggal itu adalah kalau dia cuma ada satu tombol seperti ini, saklar tunggal. Jadi dia hanya menyalakan satu titik lampu, itu saklar tunggal. Ini juga saklar saklar tunggal ya. Kemudian saklar dua kutub. Dua kutub ini sebetulnya bisa jadi dia adalah saklar seri ya, seperti itu ya. Atau tiga kutub itu bisa jadi dia saklar seri 3 gitu ya. Jadi ini contoh yang 3 ya. Kemudian saklar kelompok, ini adalah saklar kelompok tadi ya. Lalu saklar seri itu maksudnya kalau ada 2 tombol ya, 2 saklar, nanti untuk menghubungkan tujuan beban yang berbeda. Misalkan ini saklar satunya untuk lampu teras, saklar keduanya untuk lampu ruang tamu misalnya begitu. Lalu saklar tukar ini adalah saklar yang biasa digunakan untuk 2 sistem saklar untuk mengendalikan satu beban lampu. Jadi biasanya kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi ini ada semacam garis begitu, garis hitam. Itu biasanya disebut sebagai saklar tukar. Jadi biasanya ini ada 2. Kalau kita di dalam hotel itu kan kadang ada masuk kamar hotel itu di samping pintu itu sudah ada saklarnya. Nanti begitu sampai ke tempat bed atau kursi atau tempat tidur itu ada lagi saklar yang dengan fungsi yang sama. Jadi kalau masuk kamar hotel itu menyalakan, begitu dekat dipan atau tempat tidur itu bisa dimatikan dengan lampu yang sama. Jadi atau menyalakan di dipan, mematikan di pintu keluar kamar hotel. Jadi 2 saklar, 1 beban lampu begitu ya. Lalu saklar saklar silang ini sama seperti saklar tukar, cuma kalau saklar silang itu saklar yang seperti ini ada 2 ditambah ada 1 lagi saklar pegas. Nanti ada 3 sistem saklar, di mana 3 sistem saklar itu mengendalikan satu beban lampu begitu ya, beban lampu atau beban lainnya. Nah, jadi di sini saklar tukar itu adalah 2 saklar mengendalikan satu beban, sementara saklar silang ini adalah 3 saklar mengendalikan satu beban gitu ya. Jadi seperti misalnya kalau kita di lorong yang panjang, nanti di ujung, di tengah, di ujung satunya. Atau kalau tangga itu di tangga bawah, di bordes, dan tangga di lantai 2 di atas. Kalau saklar tukar biasanya 2 ya. Kalau 2 ini kalau sistem lantai, misalnya ada lampu kristal, itu di 2 lantai. Di lantai pertama itu ada saklar tukar, di lantai 2 juga ada saklar tukar. Jadi kalau kita ingin menyalakan lampu di bawah misalnya ya pakai 1 saklar, nanti posisi kita kalau di atas itu bisa mematikan, tidak perlu turun ke bawah. Seperti itu. Jadi saklar tukar dan silang ini ada kemiripan, cuma tukar itu 2, silang itu ada 3 pengendali untuk satu beban lampu. Ini berbeda sekali dengan saklar seri tadi ya. Seri itu kan 2 saklar
satu saklar di dalamnya ada 2 tombol, masing-masing tombol itu mengendalikan 1 beban. Gitu. Jadi 1 saklar untuk dua beban. Kalau tukar kebalikan 2 saklar 1 beban. Kalau silang 3 saklar 1 beban. Selanjutnya ini adalah gambar rangkaiannya. Jadi rangkaian, jadi ini adalah simbol-simbol sebetulnya. Simbol hubungan saklar ya. Kalau saklar tunggal itu ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah simbol saklar. Ini adalah simbol dari beban. Dalam hal ini kita anggap lampu aja ya, lampu beban. Kemudian inilah simbol untuk menghubungkan arus listrik ya. Maksudnya ini stop kontak ya, stop kontak kalau ada beban lain. Sedangkan ini adalah ilustrasi aliran listrik di dalam rumah tangga ya atau di plafon ya. Nah ini turun nanti ke bawah dikendalikan dengan sistem saklar tunggal. Nanti kalau tombolnya dipencet begitu saklarnya dinyalakan maka ini akan menghubungkan ke beban sehingga ini menyala gitu. Sedangkan yang 3 ini tidak terkendali tidak ada hubungannya dengan saklar tunggal, dia tetap memberikan arus atau muatan listrik. Jadi bisa diinstal alat-alat listrik di sini ya. Nah, ini kalau yang bawah ini adalah diagram yang sesungguhnya ya. Jadi kalau ini baru denah listrik, ini diagram listriknya. Nah, kalau di sini nanti dia ada line, L2 line-nya. Jadi ini listriknya fase. Kemudian N-inel netralnya. Netral itu yang tidak ada bunga listriknya ya. Jadi biasanya kabelnya biasanya hitam. Kalau ini merah biasanya. Kemudian yang paling bawah itu adalah pembumian atau arde ya. Jadi sistem arde. Jadi ini yang merah ini yang diputuskan. Jadi merah ini adalah yang fasa yang ada arus listrik muatan positifnya ya. Di sini turun, kemudian ini kan diputuskan ya. Kalau ada saklar dia akan menghubungkan posisi lepas kemudian terhubung. Kalau terhubung dia akan mengalir ke lampu. Sementara lampu ini hanya menerima beban yang dari N atau A ya. Nah, gitu. Salah satu ya. Jadi kalau adanya negatif terhubung dengan muatan positif listrik, maka dia akan menyalakan beban lampu. Tapi kalau yang terputus, dia akan tidak ada suplai dari muatan positif lampu atau pasa ya. Atau lain. Sedangkan yang dari stop kontak ini tidak ada hubungannya sama saklar, dia lain yang positif ataupun yang ada netral ini juga semuanya terhubung dalam sistem stop kontak. Nah sekarang kalau dengan 2 kutub ya, nah 2 kutub ini kan ya berarti ada 2 ya, jadi ini ada 2, ini ada 2, jadi saklarnya ada 2, jadi dia biasanya itu bersamaan, jadi terputus dua-duanya atau terpasang dua-duanya ya, tek gitu ya, jadi langsung 2 gitu, baru dia terhubung ya, kemudian dia menyalakan beban gitu ya atau balas. Kalau 3 kutub sebetulnya ada kemiripan juga, dia simbolnya seperti ini ya. Nah ini jadi bersamaan, jadi 3 saklar lainnya kalau 3 pasa misalnya pasa 1, 2, 3, lain 1, lain 2, lain 3 dengan ini maka dia terhubung ya, terhubung ke 1. Biasanya ini memang untuk 3 fasa ya kalau untuk beban yang tinggi atau untuk pabrik atau industri ya. Nah, sekarang seri. Kalau seri tadi ya seperti tadi ya, jadi ini saklarnya ada 2. Jadi tombol yang pertama untuk beban yang pertama, tombol yang kedua untuk beban yang kedua. Misalnya ini lampu teras, ini lampu ruang tamu ya. Maka ini tombol untuk menyalakan lampu teras, ini tombol menyalakan lampu ruang tamu. Gitu ya, jadi ini hubung ke sana. Jadi ada 2 ini ya, satu sistem saklar menyalakan 2 beban. Itu disebut sebagai saklar seri. Nah, ini adalah diagram lainnya. Jadi ini ada arusnya, yang ini netral, ini ada. Jadi yang dihubungkan itu adalah saklar ini ya. Jadi posisinya itu bisa, ini lepas dua-duanya, bisa satu saja terpasang,
Kalau satu aja terpasang berarti menyalakan yang beban yang ini saja ya. Kalau kemudian sebelah kanan aja terpasang, maka akan menyalakan yang sebelah kanan saja. Kalau terpasang dua-duanya, maka akan menyalakan dua beban ini. Sementara ini posisi negatifnya ya, negatifnya nah, itu ya, atau netralnya gitu terhubung dengan bola lampu atau beban. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau untuk saklar, penggunaan saklar dalam kelompok rangkaian ya. Bentar. Ini sama ya diagramnya yang tadi ya. Ini untuk saklar tukar. Nah, saklar tukar tadi kita sampaikan jadi ada dua sistem saklar begini ya. Tapi dia yang mengendalikan satu titik lampu ya. Jadi misalnya ini tadi kan kamar hotel yang kita masuk, buka pintu, nyalakan lampunya ini ya, kamar hotel. Begitu kita sampai ke tempat tidur atau di kursi meja, bisa juga mematikan sini. Atau di sini nyalakan, nanti begitu mau keluar kamar hotel, di sini mematikan. Jadi saklarnya dua, bebannya satu. Ini disebut sebagai saklar tukar. Ini sistem diagramnya seperti ini kurang lebih ya. Jadi agak agak berbeda sedikit. Jadi kalau misalkan ini kita hubungkan, tadinya tidak terhubung, kita hubungkan begitu ya. Posisi satu kan ini terhubung misalnya. Maka dia akan menghubungkan. Kalau misalnya dihubungkan ini akan mengambil kontak yang pertama. Nah, seperti ini, putus ya, sama-sama putus. Kemudian kalau ini terhubung, maka dia akan terhubung yang ini yang bawah. Ini akan masuk ke sini dan dia akan menyalakan posisi terhubung di sini itu akan ke saklar satunya lagi di sini yang tidak terhubung tapi dia mengalirkan arus ke lampu gitu ya. Demikian juga sebaliknya kalau posisi di sini yang terhubung atau yang tidak terhubung gitu maka dia akan menghubung ke lampu. Ini yang tidak terhubung berarti dia akan sebaliknya gitu ya. Jadi sama jadi saling menghubungkan. Sementara netralnya ataupun ardonya terhubung dengan sistem beban lampu. Mungkin nanti dalam praktek akan lebih jelas ya kalau agak sulit membaca skema. Nah ini kemudian yang silang ya. Jadi kalau silang itu 3 saklar untuk satu beban lampu, gitu ya. Satu beban atau satu lampu. Misalkan tadi di terowongan ya, ujung terowongan, di tengah terowongan, atau di lorong hotel ya, lorong hotel itu ini ujung hotel, ini ujung selanjutnya ini yang di tengah-tengah. Jadi bisa dinyalakan, dimatikan, dinyalakan atau dinyalakan, matikan, nyalakan, bebas ya. Ini 3 ini bersamaan untuk mengendalikan satu beban. Nah, di sini jenis saklar pertama dan yang ujung ketiga itu sama. Sementara saklarnya di tengah ini yang disebut sebagai saklar silang nanti itu akan berbeda tampilannya ya. Di sini kita lihat skemanya ya. Skemanya seperti ini. Jadi ini sepertinya sama yang saklar ujung ini 1 dan 3 sama. Cuma yang tengahnya agak beda. Karena dia jenis saklarnya tuh semacam kejutan saja. Jadi ditekan dia akan balik lagi. Tekan balik lagi untuk memastikan dia terhubung dengan beban lampu ya. Nah, itu tadi tentang sistem saklar. Sekarang kita nanti pengantar untuk praktek ya akan ada panel saklar seperti ini. Jadi nanti akan kita praktekkan kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada beban-beban lampu ya seperti ini. Bisa beban lampu, bisa beban pompa, bisa beban sirine, bisa beban lain-lain gitu ya. Nanti akan kita pelajari ini saklar pertama ya, saklar tunggal seri ya. Kemudian ada saklar ini, saklar tukar ini ya ada 2 nih. Nanti mengendalikan satu beban misalnya. Kemudian saklar silang tuh yang ini tampilannya. Nah, silang ini nanti 3 sistem saklar ini akan mengendalikan satu beban. Itu kira-kira ya. Nanti dalam praktek akan kita jelaskan lebih banyak nih ada pas buton, ada kontaktor ya, kemudian ini ada
switch ya, pemindah arus PLN sama genset. Kemudian ini ada sekring ya, sekring. Ini juga sekring ya. Ini MCB group ya. Dan komponen lainnya. Nah, ini adalah beberapa lambang atau bagan ya. Saklar tunggal yang tadi, saklar ganda, saklar kutub ya. Kemudian seri, kemudian tukar, kemudian saklar kelompok ya. Dan saklar silang ya. Ini resumenya. Nah, sekarang kita sebagai orang yang bekerja di bidang teknik sipil, kita harus bisa mengerti. Kita harus mengerti tentang penempatan titik lampu. Jadi misalnya dalam suatu dana gambar seperti ini, kita harus bisa menetapkan di mana titik lampu. Biasanya titik lampu itu diletakkan di tengah-tengah ya. Jadi kalau ini ada bentuk segi 4 begini, tarik garis diagonalnya ya, pakai pensil atau bayang-bayang saja ya. Nanti di tengah-tengahnya itulah titik lampunya. Itu juga begitu. Ini diagonalnya, tengah-tengahnya adalah titik lampunya. Yang ini juga begitu ya, kalau misalkan toilet, WC ya, itu diagonal. Nah, kemudian kalau bentuknya tidak segi 4 bagaimana seperti ini? Maka kita ambil yang sisi luarnya ya, dominan seperti ini ya. Seolah-olah segi 4 yang di luar, lalu tarik diagonalnya. Itu di sini. Gitu ya. Jadi penempatan titik lampu juga ada caranya ya, tidak asal menempatkan lampu. Kalau orang kita yang bekerja di bangunan gitu ya. Nah, di sini kemudian baru ditaruh di mana rencana pemasangan saklar. Kalau ini kan misalkan dia direncanakan saklarnya saklar tunggal ya ini. Kalau ini mungkin untuk dapur saklar. Nih, biasanya posisi saklar itu mendekati pintu masuk ya. Jadi kalau ini masuk kan di sini ada saklar nih. Begitu masuk kamar, di samping kamar itu ada saklar. Begitu masuk ke dapur, di samping pintu dapur itu ada saklar. Kemudian mau ke WC, di depan pintu WC ada saklar. Jadi ini seperti itu cara penempatannya. Nah, ini adalah saklar tunggal, saklar tunggal, saklar tunggal. Nah, ini kebetulan ini ada saklar seri ya. Seri ini maksudnya karena dia menyalakan satu lampu di teras, satu lampu yang di ruang tamu seperti itu. Jadi ini contoh saklar seri. Nah, ini contoh kira-kira penempatan rencana penempatan lampu pada denah bangunan ya. Karena gambar ini masuk sebagai gambar pekerjaan sipil. Nah, nanti kalau sudah jelas titiknya udah dapat baru ditarik kabelnya, tarik kabelnya ya. Tarik kabelnya. Setelah ditarik semua dari kabel masing-masing sistem lampu ke saklar sudah dihubungkan, ini juga dihubungkan, baru kemudian cari untuk yang keperluan stop kontak ya. Jadi kalau stop kontak itu kan bisa, nah karena dia tidak terpengaruh saklar, jadi dicari yang instalasi langsung ke stop kontak ya, yang bisa digunakan ya. Ini contohnya nih stop kontak di ruang tamu ada, kemudian di ruang kamar tidur, di dapur juga ada gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ini instalasinya semuanya ngambil dari yang ini, dari apa kemarin itu KWH meter ya, dari suplai awal instalasi. Kayak sekarang ini adalah gambarnya lebih lengkap. Jadi ada setelah dapat arus lainnya baru dihubungkan yang kabel yang negatifnya. Jadi yang negatifnya dihubungkan untuk lebih mendetilkan arus listrik. Kalau sebelumnya kan itu baru yang rancangan pemasangan yang ada arus positif ya maksudnya gitu lain. Nah, sekarang yang netralnya juga dipasang. Nah, netral itu biasanya tidak diatur, dia dihubungkan aja semuanya, baik itu beban lampu, saklar, stop kontak, beban lampu, itu semuanya dihubungkan dalam satu plafon itu, tidak terpengaruh dengan saklar. Karena saklar ini hanya mengatur yang lain saja, atau yang merah saja, atau fasa saja. Sedangkan yang netral atau yang kabel hitam itu tidak diatur, biasanya langsung menuju ke semua beban dan semua stop kontak. Demikian penjelasan perkuliahan kali ini tentang sistem saklar. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.